sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 12 Agustus 2021 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius bab 18 ayat 21 sampai Matius bab 19 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Maka sujudlah hamba ini menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu!' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya utangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, di masa pandemi ini saya semakin menyadari akan nilai kesehatan. Kalau dulu saya tahu teorinya bahwa kita harus makan 4 sehat 5 sempurna, kita harus menjaga gizi dan lain-lain. Tetapi sekarang saya benar-benar menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting dan harus kita jaga sebaik mungkin. Betapa bernilainya kesehatan. Maka
saya sekarang mulai makan vitamin, saya rajin mencuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, karena saya menyadari pentingnya kesehatan. Di dalam bacaan kita hari ini, Yesus mengajarkan tentang pengampunan, bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. 7 itu angka sempurna di dalam kitab suci. Artinya, kita harus mengampuni terus dan terus dan terus lagi. Terus pokoknya. Tidak ada berhentinya. Itulah maksud 70 kali 7 kali. Dan untuk memperjelas maksudnya, Yesus menceritakan satu perumpamaan. Tentunya kita sudah sering dengar perumpamaan ini, bahwa ada 2 hamba yang berutang. Satu hamba berutang 10.000 talenta dan yang satu lagi berutang 100 dinar. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Jadi kalau kita bandingkan, hamba yang pertama hutangnya 60 juta dinar dan yang satunya 100 dinar. Ya, 60 juta dibanding 100. Kelihatan ya bedanya. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Artinya hamba yang pertama itu harus bekerja 164.000 tahun untuk melunasi utangnya. Dan ini impossible, tidak mungkin. Usia orang paling panjang juga 100 tahun. Kalau dia bekerja dari umur 0 sampai 100 pun, dia cuma bisa menghasilkan 100 tahun kerja. Ini 164.000 tahun kerja. Ini nilai yang sangat fantastis yang tidak mungkin dilunasi. Hamba yang kedua utangnya 4 bulan kerja. Ya 100 hari kerja ya kira-kira 4 bulan kerja. Apakah ini jumlah yang kecil atau besar? Tidak kecil ya, kalau kecil itu cuma 10.000, 100.000, tapi ini dia harus bekerja 4 bulan. Memang tidak kecil, tetapi masih bisa dilunasi. Kalau dia bekerja keras, dia bisa lunasi hutangnya. Maka sebetulnya hamba yang pertama ini mendapat pengampunan yang sangat besar nilainya. 164.000 tahun kerja. Dan kalau hamba yang pertama ini menyadari betapa besar pelunasan hutang, pengampunan yang sudah dia terima, harusnya saat dia keluar dari ruangan raja itu dia berkata, "Hore, hore, hutangku diampuni, hutangku dilunasi, aku gak perlu bekerja, aku gak perlu bayar hutang yang besar ini, hore." Dan ketika dia bertemu hamba kedua, dia akan berkata, "Hari ini aku terlalu gembira karena utangku dilunaskan, maka aku juga mau lunaskan utangmu. Sudah, pergi sana." Harusnya demikian. Tetapi sayangnya, rupanya hamba yang pertama ini tidak mengerti betapa bernilainya pengampunan yang baru saja dia terima. Di dalam bacaan pertama, dikisahkan tentang Yosua yang membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel sudah pernah menyeberangi sungai, ya ketika zaman Musa. Bangsa Israel juga sudah banyak melihat mujizat-mujizat Allah. 10 tulah, tiang awan, tiang api, mana, burung puyuh, dan lain-lainnya. Mereka sudah kenyang lihat mujizat. Kalau kita di zaman ini mungkin tidak pernah ya melihat mujizat, sangat jarang. Dan saya yakin belum pernah ada yang kejatuhan roti dari surga, rasanya belum pernah. Tetapi bangsa Israel sudah mengalaminya setiap hari, malah mengalami mujizat setiap hari. Wow, kalau mereka menyadari nilainya, kalau mereka menyadari betapa luar biasanya peristiwa yang mereka alami, harusnya setelah mereka sampai di seberang sungai Yordan itu, mereka berkata, "Hore,
hore, Allahku luar biasa, nomor 1. Tidak ada lagi yang seperti Allah. Mulai sekarang aku gak mau ikut Allah lain, karena Allah sudah menunjukkan kehebatannya. Hore. Harusnya begitu. Kalau mereka menyadari kuasa Allah, betapa luar biasanya mujizat yang mereka alami saat itu. Maka Sobat Fresh Juice, kalau kita masih sulit memberi pengampunan, kalau masih ada rasa yang menyesakkan di dalam hati kita, kalau masih ada orang-orang tertentu yang rasanya, mendengar namanya juga udah sebel. Aku gak bisa lupakan betapa jahatnya dia. Aku gak bisa lupakan pengkhianatan dia. Dia sudah membuatku terluka. Suamiku selingkuh padahal sudah ku ampuni, dia selingkuh lagi. Atau mungkin cuma hal-hal kecil seperti WA yang menyinggung atau peristiwa-peristiwa yang menyinggung hatimu, yang membuat ada ganjalan di dalam hatimu. Kalau saat ini masih ada hal-hal itu di dalam hatimu, mari bersama-sama kita mau menyadari betapa besar nilai pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa mengampuni orang lain secara otomatis, kuncinya hanya satu, yaitu menyadari betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, dan betapa panjangnya kasih Kristus yang melampaui segala akal. Kalau kita menyadari betapa bernilainya penebusan Yesus di kayu salib, maka secara otomatis kita akan bisa mengampuni. Kita akan berkata, hore, dosaku sudah ditebus, aku sudah bebas, tidak perlu lagi terbelenggu dosa, aku bisa merasakan damai dan sukacita. Maka kalau ada orang lain yang bersalah kepada kita, kita akan katakan, sudah kamu pulang saja, aku udah terlalu gembira menerima penebusan ini. Harusnya demikian. Maka Sobat Fresh Juice, hari ini mari kembali kita renungkan. Yesus sudah menanggung semuanya di kayu salib. Dia menanggung luka-luka yang harusnya kita tanggung. Dia menanggung pengkhianatan yang harusnya kita tanggung. Dia menanggung penderitaan dan penganiayaan yang harusnya kita tanggung. Tetapi dia menanggung semuanya supaya kita tidak perlu menanggung apa-apa lagi. Kita hanya tinggal merasa damai dan sukacita karena kita menyadari betapa bernilainya penebusan yang telah Yesus lakukan di kayu salib bagi kita. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah menanggung semua luka hati, sakit hati kami di atas salib-Mu, dan Engkau membasuhnya dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Biarlah kami saat ini belajar untuk terus mengenali dan menyadari kasih-Mu, sehingga kami pun bisa mengasihi sesama kami, bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, seperti Engkau pun telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 12 Agustus 2021. Terima kasih kepada Novianti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh
Jus.